BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengunjung Inari di sini. Kembali lagi dengan saya Eri Dalistianingrum, Startup Coach di fungsi inkubasi PPBT, Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian, Lembaga, Masyarakat dan UMKM. Kali ini saya akan memandu talk show bersama 4 PPBR, yaitu perusahaan pemula berbasis riset yang telah hadir di sini, yang akan memperkenalkan produk dan usahanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PPBR ini merupakan program binaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan para pengusaha pemula di sini yang mengembangkan produk inovasi berbasiskan riset dari hasil riset baik periset dari BRIN maupun periset dari masyarakat seperti dari universitas, perguruan tinggi atau pusat riset lainnya yang berada di luar BRIN. Baik Bapak Ibu, kehadiran para narasumber di sini atau PPBR di sini untuk memperkenalkan usahanya, kemudian untuk mempromosikan, memperluas jejaring dengan keikutsertaannya di Inari Expo 2024. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Sulfi Rahmalia, beliau adalah CEO dari PT Abati Teknologi Indonesia. Yang kedua ada Bapak Juan dari PT Andakara Novustera. Selamat pagi Bapak. Yang ketiga ada Bapak Muhammad Rida, CEO dari CV Cipta Inovasi Perkasa. Selamat pagi Pak, sehat? Ya, dan yang terakhir dari PT Andakara Novustera. Ya. Baik, sebelum memulai diskusi kali ini, Bapak Ibu mungkin bisa saksikan di meja di sini adalah salah satu produk dari PPBR yang nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh narasumber yang di sini. Baik, saya akan mulai saja sesi kali ini mungkin dari PT Abati dulu ya Mbak. Boleh diceritakan Mbak usahanya seperti apa, kemudian support apa yang telah diperoleh selama mengikuti program inkubasi PPBR BRIN. Silahkan Mbak Sulfi. Baik, terima kasih kepada Ibu Erida. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi apa, produk apa yang sedang kami kembangkan. Jadi kami ini sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi. Jadi kami software company, jadi menyediakan layanan dalam bentuk seperti pembuatan website, pembuatan aplikasi perangkat lunak lah. Nah, di sini kami juga udah sebelumnya saya kenalkan dulu ya profil perusahaan kami. Jadi sebelumnya di sini kami juga udah pernah membuat aplikasi ojek online. Kami juga sudah pernah bekerja sama dengan pemerintah untuk pembuatan aplikasi SPPD perjalanan dinas. Terus juga kami pernah membuat website kejaksaan, aplikasi untuk Mahkamah Agung juga. Nah, untuk di PPBR sendiri untuk bersama BRIN ini kami sedang menggarap aplikasi Kriviti. Ya, jadi nama aplikasinya itu Kriviti, aplikasi yang awalnya di tahun lalu itu aplikasi ini tuh digital menu. Ya, digunakan untuk hanya untuk digital menu, di mana ini bisa digunakan kayak di kafe-kafe, di restoran atau di UMKM lah. Jadi, kemudian setelah berkembang namanya aplikasinya terus melakukan inovasi. Jadi kami terus melakukan pengembangan. Kemudian fiturnya kami tambah, enggak cuma hanya digital menu, tapi juga kami sudah melengkapi aplikasi kami dengan fitur point of sale. Jadi itu kayak pencatatan penjualan, terus seperti PPOB juga. PPOB itu untuk pembelian pulsa, pembelian voucher, pembelian tiket, pembayaran tagihan. Nah itu. Jadi ketiga fitur itu kami rangkum dalam satu aplikasi. Inilah yang namanya aplikasi Kriviti. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, itu apa saja sih yang udah diberikan support dari BRIN ya? Nah, untuk dari BRIN, nah ini juga
sangat membantu kami, benar-benar sangat membantu kami dalam pengembangan Kriviti. Yang pertama kami juga mendapat pendanaan dan ini adalah tahun kedua kami mendapatkan pendanaan. Setelah mendapatkan pendanaan itu kami bisa melakukan usaha kami dengan lebih optimal ya, dengan lebih maksimal gitu. Seperti melakukan uji pasar, terus kami juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dan kami juga dibina oleh para coach yang ada di BRIN. Dan itu evaluasinya tuh malah tiap bulan, monitoring dari para coachnya itu tiap bulan. Jadi memang kita melakukan kegiatan itu selalu dimonitor oleh para coach gitu. Terus kami juga udah mendapatkan beberapa mitra. Jadi kita tuh udah selama dalam 2 tahun ini udah banyak mitranya. Udah sampai kalau nggak salah saya ini ya, terinkatnya itu kayak 32 mitra. Omset kami itu dalam 2 tahun alhamdulillah ya udah 100 juta lebih gitu. Ya, maksudnya untuk yang baru mulai nih dia yang aplikasi ini aja gitu, omset untuk aplikasi ini saja gitu. Nah, selain itu juga ini juga BRIN juga banyak memberikan link seperti nantinya kerjasama dengan para inkubator juga. Jadi dari situ kita mulai mendapatkan link-link untuk memperluas jaringan kita. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Sulfi. Jadi Bapak Ibu kalau saya resum sedikit gitu dari profil usahanya Mbak Sulfi, beliau ini berlokasi di Banda Aceh, di Biren ya Mbak Sulfi ya, tepatnya di Biren. Di mana kita ketahui bahwa Aceh itu kota kopi Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali kedai kopi di sana yang pencatatan atau pemesanan menunya masih dilakukan secara manual. Nah Mbak Sulfi ini mencoba untuk merubah dari yang sedikit konservatif menjadi lebih modern di kafe-kafe tradisional tersebut ya Mbak Sulfi ya. Iya benar. Jadi beliau bermitra dengan kedai-kedai kopi supaya lebih enak memesannya pakai aplikasi Kriviti gitu. Memang suatu tantangan tersendiri Mbak Sulfi ya ketika masuk teknologi di masyarakat. Nanti kita akan mungkin lebih mengupasnya secara dalam, tapi saya akan kasih kesempatan dulu kepada narasumber yang lainnya. Begitu saya lanjut dengan Basis Crop, CV Basis Crop. Bapak boleh diceritakan mengenai profil usahanya, kemudian dukungan apa yang telah diperoleh selama mengikuti proses inkubasi di BRIN. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Bu Erida. Perkenalkan, saya Yusuf Dwi Kurniawan sebagai CEO dari CV Basis Crop Indonesia. Kami berasal dari Jember, Jawa Timur. Jadi kami berada di sini yaitu menerapkan paket teknologi untuk sinergitas bakteri untuk meningkatkan produksi dan rendemen tebu. Kenapa kok kita mengambil tema tersebut? Karena semakin lama dari petani kita, utamanya yaitu yang wilayahnya Jawa Timur merupakan lumbung dari gula nasional, semakin lama semakin menurun produktivitasnya. Dan sisi lain, di situ ada limbah dari pabrik gula yang sangat melimpah dan belum termanfaatkan. Salah satu contoh dari satu pabrik gula yang ada di Jawa Timur, yaitu pabrik gula Jatiroto, itu setiap giling 1 kali 24 jam mampu menghasilkan blotong itu limbahnya 270 ton satu hari. Padahal di wilayah timur, utamanya Tapal Kuda, yaitu Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, itu ada 7. Nah, di sini kita akan menerapkan, ini ada beberapa produk dari CV Basis Crop. Yang pertama, produk olahan dari blotong kami. Nah, ini adalah kompos. Ini diproses dari blotong yang keluar dari PG, kita fermentasi dengan menggunakan produk yang namanya dekomposer. Dekomposer ini berasal dari selulotik rumen sapi. Jadi diproses, difermentasi selama 18 hari minimal itu sudah mampu untuk dijadikan kompos dan sudah memasuki standar. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dengan cara menurunkan penggunaan pupuk kimia, kita juga menerapkan yang namanya pupuk BC. Pupuk BC ini adalah pupuk hayati
yang berasal dari perakaran tebu sendiri dan lahan tebu yang subur. Jadi kita combine untuk dijadikan suatu produk, namanya pupuk BC. Dan yang terakhir, untuk menunjang kualitas dari tebu sendiri untuk meningkatkan rendemen dan produksinya, ini adalah asam amino. Ini mampu untuk menjadi nitrogen cair dari suatu tanaman. Kalau biasanya nitrogen itu kan melalui perakaran, kalau ini bisa mampu langsung diserap oleh stomata daun. Untuk yang berikutnya mengenai yang dari BRIN, apa yang sudah dibantu dari CV kami, saya selaku CEO sangat terima kasih banyak dari BRIN karena produk-produk kami itu dibantu dalam hal pengajuan izin edar dan paten serta merek dari produk kami. Jadi keempat produk kami di tahun ini mendapat pendanaan untuk pengajuan izin edar tersebut. Dan untuk produksi, memang produksinya skala kecil dan diutamakan untuk demplot sebagai petani Asosiasi Petani Tebu Rakyat. Jadi untuk memperkenalkan skala kecil produk kami untuk mengedukasi bahwa paket teknologi yang kita terapkan mampu untuk meningkatkan produksi dan rendemen dengan menekan penggunaan pupuk kimia yang semakin lama semakin mahal dan sangat langka. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi Bapak Ibu sekalian kita dengarkan bahwa untuk tema atau bidang fokus dari PPBR ini sangat beragam sekali. Dari yang tadi Internet of Things atau IT begitu ya, aplikasi, kemudian kita lanjut ada produknya pupuk ya, pupuk dan vitamin mineral begitu ya untuk tanaman. Sekarang coba kita dengarkan lagi narasumber berikutnya, ada dari sektor perikanan kelautan. Saya perkenalkan Pak Rida, beliau adalah CEO dari CV Cipta Inovasi Perkasa. Silakan Pak Rida diceritakan mengenai profil usahanya, kemudian apa yang telah dilakukan atau apa dukungan yang diberikan BRIN untuk tahun pertama ini. Untuk CV Inovasi Perkasa ini merupakan PPBR yang baru memulai proses inkubasi di tahun pertama. Kalau untuk abati dan basis crop sudah 2 tahun kami dampingi Bapak dan Ibu. Jadi boleh diceritakan Pak Rida tentang usahanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Jamil dari CV Cipta Inovasi Perkasa. Alamat perusahaan kami itu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam usaha kami ini kami masuk di bidang pangan perikanan. Ini merupakan salah satu varian atau teknologi baru yang dilakukan atau yang diinisiasi oleh inovator Prof. Ma'ruf Kasim. Itu adalah teknologi jaring alga. Itu adalah untuk budidaya rumput laut, di mana dalam kegiatan PPBR ini kami menggunakan 4 varian. Yang pertama itu ada Horinet, ada Jaka, kemudian ada Basketnet, kemudian ada yang varian satunya. Kemudian kenapa kami mengambil atau tertarik dengan inovasi dari perguruan tinggi? Itu salah satu alasan berat kami atau alasan yang paling komprehensif yang membutuhkan betul-betul intinya ini, saya kasih dulu satu gambaran besar kalau kita mau mulai usaha. Salah satu yang perlu kita ketahui itu adalah legalitas dari produk tersebut. Sebagus apapun produk dari perguruan tinggi atau dari mana saja, kalau tidak jelas legalitasnya itu jangan diambil. Makanya kami tertarik mengambil ini karena semua sudah jelas. Kemudian alat ini diproduksi atau diinisiasi oleh Prof. Ma'ruf karena dalam kegiatan budidaya rumput laut itu banyak hama rumput laut. Karena yang digunakan selama ini adalah long line. Long line itu penggunaannya secara terbuka, mudah diserang ikan, kemudian mudah ditempeli oleh lumut. Kalau menggunakan alat ini tidak perlu diikat lagi rumput lautnya, langsung ditaburkan ke dalam alat ini. Dibiarkan dia berkembang biak sendiri atau tumbuh sendiri di dalam jaring itu. Kemudian kami sangat berterima kasih sekali kepada BRIN yang sudah mensupport
mulai dari kami dibimbing, kami dibantu juga melalui pendanaan, kami juga disetujui ada 3 produk yang masih didaftarkan ulang patennya. Alhamdulillah dari BRIN itu menyetujui untuk pendaftaran ulangnya. Alhamdulillah. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak dari Prof. Maruf sudah dibantu di pendanaan ini, karena yang tadinya Prof. Maruf kira itu akan dibiayai oleh perguruan tinggi, tapi alhamdulillah ternyata BRIN mendukung dari proses pendaftaran paten di ketiga produk ini. Kemudian progres yang kami sudah lakukan, yang pertama itu kami alhamdulillah tanggal 1 Agustus itu kami diberikan booth atau lokasi satu pameran yang diselenggarakan oleh BBIHP Balai Inkubasi Inkubator Makassar yang dilaksanakan di Hotel Claro Kota Kendari, dan alhamdulillah itu adalah gratis. Kebetulan Prof. Maruf jadi sebagai salah satu moderator di kegiatan itu, dan kami sebagai PPBR diberikan peluang untuk memamerkan produk kami di situ, dan itu gratis. Alhamdulillah. Dan kemudian progres yang kami sudah lakukan di lapangan itu, pertama kami sudah melakukan demo lapangan di 2 kabupaten, itu sudah terrealisasi, dan alhamdulillah kebetulan direktur saya punya dana simpanan dan kami menggunakan dana pribadi dulu, dana yang ada di perusahaan. Kemudian dana PPBR ini masuk minggu lalu awal bulan Agustus, dan alhamdulillah hasil dari pembinaan juga dari BRIN kami bisa sampai di titik itu. Artinya kalau memacu kepada pencairan dana itu tidak akan jalan, tapi alhamdulillah dibina dan disupport terus oleh BRIN, kemudian dibantu oleh tim-tim Pak Ferry. Alhamdulillah hari ini kami bisa sampai di sini menggunakan masih dana perusahaan Cipta Inovasi Perkasa, dan dana BRIN dari LPDP belum kami korek sama sekali, dan itu yang dana sudah kami gunakan di perusahaan bisa dipertanggungjawabkan di dana PPBR, karena kami melakukan kegiatan itu sudah di atas kontrak PKS. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rida untuk penjelasannya. Jadi kalau tadi Pak Rida menyampaikan tentang produknya adalah jaring alga yang biasanya kita lihat di pantai-pantai itu banyak botol-botol berisi tentang berisi alga gitu ya, atau rumput laut. Tapi kalau Pak Rida ini rumput lautnya dimasukkan dalam jaringnya, jadi bebas dari hama gitu ya, dan tidak dimakan oleh ikan kecil-kecil begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke Pak Juan gitu ya Pak, dari PT Andakara Novustera, kebetulan lokasinya sama-sama di Jawa Timur ya Pak ya, sama dengan CV Basis Crop, dan sedikit ngeling nih produknya sepertinya. Boleh diceritakan Pak Juan dan bagaimana proses atau apa saja kegiatan yang dilakukan selama inkubasi di BRIN? Terima kasih Bu Erida. Saya perkenalkan lagi, saya Juan Ferry, saya adalah Direktur Utama PT Andakara Novustera. Jadi PT Andakara Novustera sendiri adalah perusahaan yang main bisnisnya itu ada di peternakan pertanian terpadu yang dipadukan dengan pariwisata. Pada tahun 2020 kami mengalami sebuah depresi ya, karena waktu itu selain COVID juga ada semacam musibah di mana kekeringan. Jadi pada musim kemarau kami kekurangan pakan hijauan di situ. Jadi akhirnya lahirlah produk yang kami usung bersama PPBR ini, namanya Forgum. Jadi kalau kita bicara mengenai konten produknya, Forgum itu adalah silase. Generiknya atau bahasa umumnya silase. Silase sendiri adalah hijauan yang diawetkan. Kenapa diawetkan? Karena pada musim kemarau hijauan itu melimpah. Kemudian pada musim penghujan hijauan melimpah, kemudian pada musim kemarau hijauan itu supaya sangat sedikit, sehingga perlu ada sebuah metode untuk mengawetkan pakan hijauan tersebut. Nah, peternakan kami itu adalah peternakan ruminansia, khususnya domba dan kambing. Pada situ sangat depresi sekali, dan di kabupaten kami ada di Tulungagung, Jawa Timur. Kami menemui permasalahan itu tidak cuma terjadi di perusahaan kami atau di peternakan kami. Kami menemui permasalahan mengenai kelangkaan hijauan itu juga terjadi di peternak-peternak kecil.
Tahun 2020 PDRB Tulungagung itu mencapai 40 triliun. 70% atau sekitar 67, sekian persen itu ada di sektor UMKM. Sebagian besar UMKM itu selain UMKM di kampung, di desa mereka juga punya peternakan kecil, skala kecil. Kepemilikan ternaknya mungkin 2-10 ekor kambing per usaha. Nah, kalau dilihat dari situ sekitar belasan ribu, mungkin 19.000 orang di peternak di Tulungagung, Jawa Timur itu memiliki permasalahan yang sama, yakni kelangkaan hijauan pada saat musim kemarau. Sementara di culture kami di Tulungagung orang Jawa, peternak itu sebetulnya bagi peternak kecil nggak muluk-muluk ke keuntungan, tapi kemana? Lebih ke arah supaya ternaknya hidup aja, bisa jadi tabungan. Nanti kalau pas Idul Kurban bisa saya jual untuk biaya-biaya sehari-hari. Nah, jadi target mereka tuh sebenarnya nggak muluk-muluk, tapi keresahannya sama. Apa itu? Kekurangan hijauan. Targetnya adalah supaya ternak ini bisa dipotong waktu Idul Kurban. Sayangnya karena kemarau panjang, akhirnya apa? Banyak ternak yang nggak sampai Idul Adha dijual dengan harga murah. Nah, oleh sebab itulah kami menginisiasi produk silase ini. Dalam ini Forgum, prototipe kami saat itu adalah produk silase yang nutrisinya asal cukup buat ternak hidup aja. Nah, dengan adanya PPBR, BRIN ini, kami merasakan sebuah manfaat yang seharusnya kita rasakan sebagai bangsa Indonesia ya. Terjadi kolaborasi antara peneliti dan sektor swasta dalam hal ini. Nah, BRIN dalam hal ini adalah sebuah lembaga yang membantu kami untuk memvalidasi penelitian itu menjadi sebuah produk industri. Kemudian saya kutip bahwa invensi atau penemuan itu tidak akan bisa menjadi inovasi tanpa ada implementasi. Nah, dalam hal ini sektor swasta, kami dalam hal ini PT Andakara Novustera berperan sebagai industri atau sektor swasta yang memvalidasi Forgum tersebut. Sehingga Forgum itu bisa digunakan oleh masyarakat, bisa diperjualbelikan, sehingga menimbulkan benefit kepada masyarakat. Nah, dalam proses validasi tersebut, pada proses implementasi tersebut, BRIN juga membantu kami dalam hal pendanaan, sehingga produk penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kira itu perkenalan awal. Terima kasih. Terima kasih Pak Juan. Jadi kalau boleh saya highlight gitu ya dari Bapak dan Ibu narasumber yang di sini, pada umumnya beliau-beliau ini sangat fokus sekali dengan kondisi atau keresahan masyarakat sekitar gitu. Berangkatnya adalah dari problem dari masyarakat dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan produknya masing-masing begitu ya, atau kita sebut sociopreneur gitu ya. Sangat fokus dengan permasalahan yang ada di sekitarnya dan alhamdulillah begitu ya, mendapatkan pendampingan dari BRIN. Jadi untuk program PPBR sendiri, kami dari BRIN menyediakan pendanaan maksimal 300 juta Bapak Ibu per tahun dan maksimal bisa diakses untuk 2 kali pendanaan atau total 600 juta rupiah begitu ya. Kami juga menyediakan fasilitasi pendampingan dengan mendatangkan mentor atau expert di bidangnya masing-masing. Dan program ini begitu dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui website BRIN gitu, siapapun boleh bergabung asalkan sudah memiliki produk yang tentunya berbasiskan riset dan juga harus juga sudah berbadan hukum begitu ya, dengan minimal timnya 3 orang begitu. Dan kami setelah proses seleksi akan mendampingi keperluan Bapak Ibu untuk pengembangan bisnisnya. Saya coba lanjut lagi ya Bapak Ibu untuk menggali tentang usahanya Bapak Ibu yang hebat sekali di sini nih. Boleh ke Mbak Sulfi lagi, kembali ke Mbak Sulfi mungkin dari Abati. Ya, sepanjang 2 tahun proses pendampingan inkubasi ini Mbak Sulfi, barangkali boleh di-share kepada Bapak Ibu di sini apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk pengembangan produk baru dan digunakan di masyarakat tentunya ya, karena untuk produk IT sendiri ketika kita akan penetrasi ke pasar itu tentunya tantangannya lebih besar gitu dibandingkan dengan produk yang lain karena kondisi di masyarakat tingkat pengetahuannya juga berbeda gitu ya, kemudian literasi digitalnya juga berbeda. Boleh dijelaskan nggak Mbak kira-kira seperti apa tantangannya? Baik,
Jadi untuk di bidang teknologi itu sendiri, misalnya seperti kami ya aplikasi, apalagi ini inovasi baru gitu. Jadi nggak semua orang itu sekarang tuh nggak semua orang melek teknologi. Jadi yang menjadi tantangan kami di lapangan itu kalau setiap kami uji pasar itu mereka ada yang bilang, wah konsumennya di sini nggak mau nih, susah-susah nih kalau misalnya harus nge-scan gitu kan. Itu awal-awalnya tuh, awal-awal dari waktu kami uji pasar yang digital menu itu. Jadi katanya ini nggak mau nih konsumennya, ini nanti yang datangnya orang tua katanya gitu. Terus ada juga yang memang mereka tertarik gitu, mereka tertarik karena apa, dulunya kan awal-awal kan baru COVID ya, baru selesai COVID, makanya kenapa hadir aplikasi ini juga karena dulunya tuh untuk menghindari kontak fisik gitu. Nah itu ada yang tertarik juga, tapi itulah yang tantangan terbesarnya karena masyarakat masih kurang terima dengan teknologi. Nah makanya agar aplikasi kami semakin luas nih pasarnya, kita kemudian inovasi lagi, kita nambah fitur yang point of sale itu. Jadi nggak cuma hanya ke kafe aja ataupun ke resto saja, tapi juga udah ke retail gitu. Nah karena di retail ini kita juga ngedapatin masalah, katanya sebagian memang udah ada tuh aplikasi POS yang seperti kita, tapi untuk supportnya tuh susah, sulit gitu, nanti nggak ada supportnya gitu. Makanya kita hadir dengan support yang 24 jam. Nah, jadi kita siap dihubungi kapan aja ketika ada error segala macam. Nah itu sih sebenarnya yang menjadi nilai plus kita. Terus juga untuk yang PPOB di sini juga untuk beberapa usaha mereka kan harus kalau misalnya mau bayar tagihan gitu kan, itu harus ambil aplikasi lain-lainnya lagi gitu. Nah sedangkan dengan Kriviti untuk pembayaran tagihan itu bisa dalam satu aplikasi gitu. Jadi nggak perlu lagi ke ini. Nah untuk tantangan PPOB sendiri palingan dengan aplikasi yang serupa ya, ada aplikasi yang serupa. Tapi memang kelebihan kita di sini walaupun ada aplikasi yang serupa, kita punya POS-nya juga. Jadi aplikasi nggak hanya PPOB, tapi one stop service lah istilahnya. Semuanya di satu aplikasi gitu. Terima kasih. Ya, jadi Bapak dan Ibu Mbak Sulfi ini tidak hanya sekedar menjual lepas aplikasinya begitu ya, tapi tetap ada proses pendampingannya ketika ada kafe atau restoran yang membeli aplikasi, siap dihubungi 24 jam gitu ya, dalam 7 minggu dalam 7 hari gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus siap sedia nih Mbak Sulfi ya. Kemana-mana Untuk boleh. saat ini sudah dipakai berapa mitra? Udah 32. Sudah 32 dari yang awalnya ketika tahun pertama hanya 10 mitra ya kalau tidak salah ya. Saya ingat sekali waktu itu sangat berjuang untuk cari mitra ke berbagai daerah di Aceh, bahkan ya tidak hanya di Biren ya waktu itu ya. Iya, tidak hanya di Biren tapi di beberapa daerah yang ada di Aceh. Ya. Di Medan juga ada. Ya, bahkan sampai Medan ya Mbak sekarang. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sulfi. Saya coba lanjutkan dulu menggali tentang produknya Basis Crop dengan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, boleh diceritakan nggak kalau apa sih nilai plus atau keunggulan produk Basis Crop dibandingkan produk lain, mungkin kompetitor yang sudah ada di pasaran begitu, dan apa tantangannya ketika mengembangkan produk ini? Apakah mungkin dari perizinan yang belum selesai atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Jadi di produk kami memiliki keunggulan. Yang pertama itu bisa menekan penggunaan pupuk kimia, karena biasanya di Demplot kami, jadi untuk mempraktekkan ke masyarakat atau ke rakyat, asosiasi petani tebu, itu tidak mudah kalau kita hanya berbincang-bincang, melainkan kita harus Demplot. Jadi di Demplot itu kita berani untuk mengaplikasikan penggunaan pupuk kimia itu dengan menekan sampai 50% penggunaan pupuk kimia. Dengan sebagian kita menggunakan paket teknologi kita untuk kita aplikasikan. Ya alhamdulillah kita bisa menunjukkan di tahun pertama itu sudah memiliki hasil. Jadi di tahun 2022 kita bekerja sama dengan pabrik gula Prajekan yang ada di Bondowoso. Itu kita memiliki Demplot dengan luasan 7,8 hektar. Yang awal mulanya daerah sana itu lahan kering dan tada hujan, itu biasanya protasnya hanya kisaran 65 sampai 70 ton per hektar. Sedangkan kita sudah aplikasikan paket teknologi kita di situ, itu mampu
mencapai 90,5 ton per hektar. Ada sisi kenaikan 28% dari produksi dengan penggunaan pupuk yang 50% untuk pupuk kimianya. Terus untuk mengenai tantangan yang kami hadapi, yaitu yang pertama edukasi terhadap petani. Petani-petani yang sudah lama itu seakan terkadang enggan, karena beliaunya sudah mahir, sudah bertahun-tahun dengan model budidaya yang sudah dilaksanakan. Kami melakukan pendekatan dengan cara edukasi dan demplot serta pendampingan terhadap beliaunya yang mau lahannya untuk kita uji cobakan. Jadi di tahun 2023 kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat, yaitu wilayahnya Lumajang dan Bondowoso, dan salah satu asosiasi petani tersebut memiliki luasan yang lumayan besar, yaitu sekitar 500 hektar. Nah, jadi kenapa kok kita menyeser yang luasan besar-besar? Karena di asosiasi tersebut, kalau misalkan dari pimpinan asosiasi tersebut yakin terhadap produk kita, pasti anggotanya akan melirik semuanya. Nah, di situ. Dari segi hal yang lain, kendalanya yaitu kita targetnya mau menyeser. Jadi sekarang itu banyak penggunaan pupuk cair yang menggunakan tangki yang berasal dari limbah industri fitsin atau penyedap rasa. Beliaunya menggunakan bahan dasar awalnya itu menggunakan tetes untuk diproses, dan limbahnya itu dijual ke petani tebu untuk pemupukan awal, dan aromanya lumayan tidak menyedapkan. Nah, alangkah baiknya kita melakukan pendekatan dengan cara menggunakan produk kita diisi dengan pupuk hayati. Tapi kami terkendala dengan transportasi. Jadi kita tidak memiliki kendaraan untuk aplikasi di lapangan untuk menggunakan skala besar. Karena yang digunakan perusahaan tersebut itu kisaran tangki yang ukuran 5.000 liter. Kita tidak memiliki armada untuk itu, untuk melakukan pendekatan. Kita bisa bersaing kok dengan harga yang sama dan dengan hasil yang lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari dua pembicara kita bisa kita tarik sedikit kesimpulan begitu ya. Kalau untuk aplikasi atau produk IT gitu ya, salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Sulfi dan timnya adalah lebih ke personal trust dulu, membangun personal trust dengan owner cafe, didatengin satu persatu begitu ya, supaya merubah mindset mereka dari yang konvensional misalnya pencatatan dengan kertas begitu ya, jadi berubah menggunakan IT. Nah, berbeda lagi nih dengan untuk sektor yang pertanian dengan Pak Yusuf. Kalau kita tadi dengarkan Pak Yusuf menyampaikan bahwa yang dipegang itu adalah ketua dari asosiasi atau kelompok gitu ya. Kalau leadernya sudah mau menggunakan atau sudah bertitah gitu ya kasarannya, jadi anggota-anggotanya itu akan mengikuti dan memakai produknya Pak Juan. Itu salah satu metode pemasaran yang dipakai oleh CV Basis Crop begitu Bapak Ibu. Banyak sekali metode marketing yang mungkin Bapak Ibu PPBR di sini bisa share kepada para pengunjung yang mungkin kebetulan sedang merintis usaha begitu ya. Siapa tahu menjadi inspirasi. Saya coba lanjutkan ke Pak Rida gitu ya. Pak Rida, untuk saat ini produk Jaga ini sudah dipakai di mana dan berapa banyak produk yang sudah digunakan Pak Rida? Baik, untuk produk Jaga ini saat ini sudah digunakan 6 kabupaten kota. Yang pertama itu ada Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Kabupaten Buton, kemudian Buton Tengah, ada juga Konawe Selatan dengan Kabupaten Buton Utara. Itu yang sudah menggunakan alat ini. Namun kami memiliki kendala sebenarnya di lapangan. Hampir mirip semua kendalanya sebenarnya. Kalau mereka saja yang sudah 2 tahun masih memiliki kendala, apalagi kami yang tahun pertama. Selalu yang menjadi kendala utama itu adalah user yang kita tuju. Dari mindsetnya mereka yang sudah puluhan tahun seperti itu secara tradisional, kemudian kita menawarkan dengan hal yang baru, kemudian ada sedikit
biaya atau kos yang lumayan juga. Nah, itu memiliki tantangan yang berbeda-beda setiap inovasi atau setiap produk, setiap orang. Dan alhamdulillah juga salah satu tantangannya itu mengenai biaya. Katanya karena sasaran utama kami ini dijaga ini sebenarnya adalah petani rumput laut, pengusaha rumput laut dengan Dinas Perikanan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya sasaran utama dari alat jaga ini. Kita bercerita tentang tantangan. Memang hampir semua karakter user atau pengguna alat ini hampir sama semua di wilayah pesisir itu sama. Mulai dari sosial ekonominya kami sudah teliti, kami sudah lakukan memang sama. Salah satu juga opsi dari coach PPBR itu melakukan rental alat. Jadi sistemnya itu alat kami nanti dibayar itu kecuali produksi ketiga kali. Itu salah satu tawaran yang sangat luar biasa. Ini sangat-sangat membantu kami dan itu disupport betul sama tim PPBR atau tim pendamping PPBR. Itu alat kami diberikan cuma-cuma dulu kepada masyarakat. Kemudian kami diberikan atau dibayarkan kemudian nanti melakukan sekitar 3 bulan produksi baru bisa kami dibayar. Dan itu rencana kami akan lakukan ke depannya karena kami sudah survei pasar. Memang masyarakat ini selalu dimanjakan dengan bantuan dari dinas atau dari pemerintah, dari Dinas Perikanan selalu diberikan tali, kemudian bibit rumput laut. Akhirnya kami turun di lapangan, mereka kira kami ini adalah Dinas Perikanan akan memberikan bantuan. Itu tantangannya sebenarnya. Kemudian yang tantangan kedua, masalah kompetitor. Kompetitor ini kami juga sebenarnya sudah diwanti sama Pak Ferry, tolong diantisipasi karena jangan sampai alat ini alat ini kan gampang digunakan dan diproduksi oleh orang lain. Salah satu solusinya yang pertama adalah membuat MOU kepada inovator dan perusahaan kami. Tapi selepas itu ternyata masih kurang ini kekuatan hukumnya, sehingga disarankan lagi untuk MOU antara Cipta Inovasi Perkasa dengan perguruan tinggi yang dimana inovator itu berada. Berarti Cipta Inovasi ber-MOU dengan Universitas Halolea. Alhamdulillah minggu lalu sudah selesai MOU-nya. Jadi sudah antara universitas dengan perusahaan, dan bunyi MOU-nya itu adalah tentang bagaimana memproduksi alat ini yang dikhususkan atau yang diberikan mandat itu hanya kepada Cipta Inovasi Perkasa, tidak ada perusahaan. Adapun kalau ada perusahaan lain yang akan memproduksi itu harus melalui kami penyedia utama. Kemudian mengenai royalti juga sudah dibahas, itu maksimal yang kami berikan per alat unit itu adalah maksimal 4%. Itu kebetulan juga alhamdulillah disupport dan diberikan masukan oleh tim Pak Ferry. Alhamdulillah MOU-nya sudah terbit, insya Allah sebentar kami akan memperlihatkan, akan memberikan kepada Pak Ferry bahwa MOU itu sudah jadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Erida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rida. Jadi poinnya Pak Rida di sini adalah ketika Bapak Ibu mengembangkan produk gitu ya, sangat penting kita concern gitu. Kita harus hati-hati, teliti. Produk kita itu mudah ditiru atau enggak sih oleh kompetitor? Jika barang itu mudah ditiru, lalu langkah hukum apa yang bisa kita tempuh? Salah satunya tadi melindungi produk Bapak Ibu dengan HKI, hak kekayaan intelektual. Yang kemudian Bapak Ibu juga bisa melanjutkan dengan perjanjian kerjasama misalnya atau MOU. Jadi aspek hukum ini sangat penting ketika Bapak Ibu mulai masuk ke pasaran. Begitu ya Pak Rida ya pesannya. Jadi Bapak Ibu salah satu aspek penting selain legalitas juga kemampuan kita mengkomunikasikan produk kita ke pasar itu bagaimana, mempromosikan supaya mudah diterima sama masyarakat yang mungkin mindsetnya masih sedikit konservatif begitu ya Pak Rida. Baik, saya lanjut dulu ke Pak Juan ya.
Kalau PT Andakara Novus Terra sendiri selama 2 tahun ini sudah masuk kemana saja produknya Pak? Sudah dipakai oleh siapa aja dan lokasinya di mana aja Pak sekarang? Baik, terima kasih Bu. Tentu saja Forgum setelah 2 tahun ini mengalami banyak sekali dinamika ya. Salah satunya adalah penyesuaian formulasi. Karena kami sangat bergantung dengan sumber daya lokal, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Jadi kami memproduksi Forgum menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan di lokal yaitu Tulungagung ya. Dan itu bisa dikopas atau duplikasi di kabupaten manapun ya, sebetulnya. Nah, oleh sebab itu dalam 2 tahun ini peneliti dalam hal ini Prof. Ahmad Sofyan dan Dr. Hadi Juliendra, beliau berdua adalah peneliti dari Pusat Riset Peternakan BRIN di Gunung Kidul ya, sering berdiskusi dengan kami mengenai bagaimana implementasi produk ini ke market. Dalam diskusi itu banyak sekali terjadi brainstorming ya, banyak sekali permasalahan yang kami bahas, diantaranya mengenai formulasi, mengenai bagaimana supaya produk ini bisa diterima oleh masyarakat yang notabene sebagian besar peternak kecil yang tidak memiliki lahan tanam hijauan, tidak memiliki gudang untuk menyimpan pakan. Nah, bagaimana caranya kita mengemas Forgum ini dalam kemasan yang cukup kompleks sehingga sangat ergonomis untuk dibawa oleh peternak-peternak kecil. Diskusi sudah berlangsung selama beberapa bulan sehingga pada saat ini produk kami sudah dimanfaatkan di beberapa komunitas ternak di Tulungagung. Ada komunitas peternak sapi pedaging, sapi perah, domba, kambing. Bahkan jangkauan kami sudah keluar kabupaten di Madura, di Kabupaten Sampang. Di situ kami mendapatkan positioning yang baru. Positioning barunya adalah bahwa Forgum atau silase yang sudah ditambah protein dan vitamin dan lain-lain itu rupanya bisa masuk ke market transportasi ternak. Jadi pada Idul Kurban tahun ini ada permintaan pakan yang dia khusus untuk transportasi ternak. Jadi ketika ternak dikirim atau didistribusikan dari Jawa Timur ke Jabodetabek, pada umumnya ketika ternak sampai di Jabodetabek itu mengalami penyusutan bobot. Pun ketika dia sudah turun di Jabodetabek, dia di tempat konsolidasi ternaknya terkadang sulit sekali mendapat hijauan. Nah, oleh sebab itu posisi atau positioning produk Forgum ini mendapatkan sebuah titik terang baru di mana dapat menyelesaikan permasalahan logistik peternakan itu sendiri. Dalam 2 tahun ini sangat berarti buat Forgum karena peneliti kami dari BRIN juga banyak memberikan kami fasilitas-fasilitas seperti pengujian dan lain sebagainya untuk memvalidasi produk ini. Nah, saya sangat bersyukur, saya sangat bahagia sekali ketika Forgum sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian bisa dimanfaatkan dan valid bagi mereka. Namun juga ada kendala-kendala di mana diantaranya kendalanya adalah bagaimana distribusinya. Nah, dalam hal ini saat ini kami bersama peneliti, bersama pemerintah daerah setempat sedang merancang sebuah sistem di mana peternak kecil dapat mengakses Forgum dengan mudah. Kami beri nama sistem itu adalah stasiun pakan. Jadi peternak kecil nggak wajib beli Forgum dalam kemasan yang besar 25 kilo, bawa kresek atau bawa tas kecil aja pulang kerja bisa beli Forgum. Saya kira terima kasih, saya kira itu Bu. Ya, baik, satu pertanyaan penutup untuk Pak Juan dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini begitu ya. Terakhir Pak Juan, harapannya begitu, apa yang akan dilakukan ke depan, apakah ada pengembangan bisnis ke depan atau support apa yang mungkin masih diperlukan begitu dan apa mungkin ada improvement dari produknya, boleh singkat saja dijelaskan. Ya, terima kasih. Harapan ke depan kami adalah bahwa saya berharap penelitian itu terus dikolaborasikan dengan sektor swasta karena kita butuh ketahanan pangan. Dan semakin produk penelitian itu terdistribusi kepada swasta, itu akan semakin ada hubungan timbal balik atau kalau kita bicara desain, spiral desain, semakin kita sering kontak dengan market atau pengguna langsung, user, kita akan semakin mendapatkan feedback yang itu dapat menyempurnakan produk kita. Nah, harapan kami
kolaborasi ini tidak putus sampai di sini, tapi dilanjutkan sampai selamanya, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia dapat mendapatkan manfaatnya demi ketahanan pangan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Juan. Boleh ke Pak Rida. Pak Rida, kira-kira apakah ada improvement atau apa yang akan dilakukan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Pak Rida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk harapan kami untuk 1 tahun 2 tahun ke depan ini, kolaborasi ini kalau bisa jangan terputus, karena khususnya kami di Sulawesi Tenggara sebenarnya masih banyak produk-produk yang hampir mirip dan sebenarnya bisa bersaing selevel ini. Nah, harapan kami itu kalau bisa program ini, kolaborasi ini terus berlanjut, karena sudah beberapa kegiatan yang kami ikuti termasuk hari ini juga, itu satu-satunya kami perwakilan dari Sulawesi. Sementara inovasi dari perguruan tinggi itu sangat banyak dan tidak termanfaatkan seperti ini. Jujur kalau untuk skala UMKM di Kota Kendari itu banyak, khusus Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk level nasional seperti ini belum pernah tersentuh mereka. Dan mereka itu setelah saya ikut beberapa kegiatan, temu pengusaha, kendala pertama mereka itu legalitas, Bu. Produk mereka itu bagus, tapi dari segi legalitas itu makanya mungkin itu salah satu kendala mereka, sehingga tidak pernah tembus atau tidak pernah sampai ke skala nasional. Ya, harapan kami sebagai pengusaha pemula itu kolaborasi ini jangan terputus hanya beberapa tahun saja, harus terus berlanjut, dan kemudian mungkin beberapa mekanisme atau apa yang perlu disempurnakan lagi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari Cipta Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dua narasumber kita sangat menitik beratkan pada keberlanjutan kolaborasi ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ada program BRIN yang lainnya, mungkin siapa tahu diperpanjang jadi 3 periode gitu ya, atau 3 tahun gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke CV Basis Crop. Kalau Pak Yusuf sendiri, apakah masih ada legalitas yang belum selesai atau apa yang perlu diimprove gitu dari produk Basis Crop sendiri? Harapan kami dari CV Basis Crop, kami pengajuan izin edar untuk tahun ini. Harapan kami tahun depan sudah bisa keluar hasilnya, sehingga kita bisa melakukan penawaran ke perusahaan yang lebih besar, misalkan ke BUMN, ke dinas-dinas pertanian. Kita bisa saling berkolaborasi di situ, karena penting halnya dalam pengajuan izin edar keluar itu kan istilahnya kita memiliki seperti sertifikat untuk layak untuk dikembangkan, untuk diedarkan ke masyarakat luas. Nah, di situ ketika kita sudah memiliki, berarti kita mampu untuk diterima nantinya dengan skala luas. Kalau sekarang kami hanya pada skala terbatas. Jadi petani-petani yang ada di sekitar kami, terus perusahaan-perusahaan atau asosiasi petani yang ada di sekitar kami saja, kami tidak bisa berluas karena keterbatasan izin edar tersebut. Dengan hal adanya produk ini, banyak pertanyaan dari petani atau penghobi. Apa ini bisa diterapkan untuk bunga, untuk tanaman bunga dan lain sebagainya? Inovasi kami berikutnya yaitu kita akan melakukan inovasi lebih lanjut supaya bisa diaplikasikan untuk penghobi-penghobi di rumah. Jadi karena orang yang sudah bekerja biasanya kalau pulang rumah itu menyirami tanaman atau memupuk itu seadanya, itu kita bisa aplikasi menggunakan produk kami nantinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Juan. Baik, nanti kalau saya pensiun akan beli produknya ya Pak untuk menyirami tanaman-tanaman saya yang di rumah begitu ya. Saya lanjut dulu Pak Juan ke Mbak Sulfi. Mbak Sulfi, kira-kira apakah ada fitur-fitur tertentu yang mungkin bisa dikembangkan atau akan dikembangkan sehingga masyarakat itu level penerimaannya lebih tinggi dan banyak yang akan bermitra gitu Mbak Sulfi? Barangkali bisa dijelaskan? Baik, terima kasih.
Ya untuk Kriviti sendiri rencananya itu nanti kami akan tetap mengembangkan fitur-fitur ya, walaupun pendanaannya udah selesai ya karena udah 2 tahun. Tapi kami tetap melanjutkan untuk pengembangan aplikasinya. Nah, rencana itu di aplikasi kami nanti kami akan membuat seperti kayak merchant pembayaran gitu ya, ataupun rencananya juga kami akan mengembangkan untuk transfer gitu. Jadi kayak transfer sebeda bank itu jauh lebih murah gitu. Nah, itu rencananya. Jadi rencananya itu kami buat dalam satu aplikasi yang di Kriviti. Untuk kedepannya ada. Semoga kedepannya dengan adanya Kriviti itu kami dapat mematahkan. Sekarang kan aplikasi banyak ya. Jadi masyarakat juga udah mulai trust issue nih. Jadi waduh, ada aplikasi yang memang mengecewakan. Nah, mudah-mudahan Kriviti bisa mematahkan itu gitu, untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dalam menggunakan aplikasi. Jadi membangun brand awareness lah istilahnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sulfi. Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk para narasumber saya yang hadir kali ini, dan berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong Bapak Ibu untuk narasumber saya yang sangat hebat. Iya. Kita sangat berharap bahwa produk-produk PPBR atau startup lain di luaran sana yang berbasiskan riset bisa terus berkembang dan tidak putus sampai di sini aja dengan berakhirnya pendanaan maka produknya nggak jalan gitu. Tidak begitu ya Bapak dan Ibu, harapannya masih tetap berjalan, dipakai tentunya ya oleh masyarakat sekitar. Tadi poinnya Bapak Ibu di sini menyampaikan bahwa kolaborasi itu sangat penting sekali. Kolaborasi dengan semua aktor terkait, semua lini kita harus dekatin, kita harus approach ke stakeholder yang lain, terus kemudian kemampuan marketing kita dalam memasarkan produk, dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita untuk mendengarkan feedback dari konsumen. Itu sangat penting sekali. Tanpa mau mendengarkan, kalah kita. Iya, kalau yang sekarang terjadi banyak orang yang menawarkan produk tapi tidak mau mendengarkan masukan dari konsumen. Dan ternyata Bapak Ibu di sini memiliki level kesadaran yang sangat tinggi sekali untuk mendengarkan feedback dari konsumen. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu untuk narasumber saya di sini. Dan ya, inilah sesi terakhir dari talk show Product Presentation PPBR pada Inari 2024. Dan jangan lupa Bapak Ibu pengunjung atau pemirsa yang mungkin menyaksikan live BRIN TV, silahkan berkunjung di booth kami, booth PPBR begitu, dengan stand warna merah begitu agak di ujung dekat pintu keluar. Kami ada 40 PPBR yang saat ini mengikuti pameran dengan berbagai macam produk. Ada produk makanan, ada produk tadi inovasi Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi silahkan mampir berkunjung di booth kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Dalista Ningrum, selamat siang.